Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita sampai episode 1 berapa? 70. Anda bertanya, kita menjawab ya. 0813 6723 1 dan seterusnya. Salam Om, kiranya sehat selalu. Ya. Mau tanya kenapa ya orang pada takut ke kuburan? Di Alkitab pun ada roh jahat di kuburan yang berjumpa dengan Yesus. Kamu emangnya berani? Yang nanya ini emangnya kamu berani? Di Alkitab pun ada roh jahat di kuburan yang berjumpa dengan Yesus ya. Kita itu harus secara psikologi orang mati itu menakutkan. Orang mati itu menakutkan. Kuburan itu juga bisa menakutkan. Dan di mana-mana ya di kuburan itu ada roh-roh jahat. Ternyata Alkitab juga mencatat di kuburan itu ada roh-roh jahat. Jadi tidak heran kalau orang mau cari nomor, mau dapat ilham nomor, itu di kuburan. Mau cari kesaksian di kuburan. Kenapa? Mau cari kesaktian maksudnya di kuburan. Karena kuburan ada setan. Itu fakta ya, memang faktanya begitu. Kalau orang nggak percaya silahkan. Kalau orang-orang barat pasti tidak percaya. Lewat kuburan itu menakutkan. Saya itu punya pengalaman lewat kuburan ya. Waktu masih muda saya melayani pekerjaan Tuhan itu, waduh, harus lewat kuburan. Di tengah sawah itu kuburan sendiri lagi. Wah, sekitar jam 9, setengah 10 atau 10 lewat. Wah, takut. Waktu masih muda sekali umur 20-an, 21 itu. Waduh, saya dari jauh berkata dalam nama Yesus, setan minggir. Saya nyanyi dalam nama Yesus. Bawa Alkitab sama bawa gitar ya, sampai pegang gini. Dalam nama, sekarang bawa gitar pelayanan. Saya guru sekolah minggu, tapi kalau pendetanya tidak hadir, saya khotbah. Tapi ketika sampai di kuburan saya ngacir, saudara. Apalagi kalau kuburan itu siangnya tadi ada orang meninggal siangnya. Itu bau melati lah apa masih. Dan kadang-kadang orang cari waktu itu namanya nalo atau lobena atau apa itu ya. Jadi cari nomor di situ. Waduh, takut. Nggak gampang. Tapi karena tiap kali begitu lama-lama juga jadi biasa. Walaupun biasa masih ada takut-takutnya juga. Tetapi nggak gampang. Kenapa orang takut kuburan? Nah itu psikologinya orang Indonesia begitu. Nah sekarang ini rumah-rumah dekat kuburan sudah menyatu dengan masyarakat. Setan pun juga mungkin sudah menyatu dengan masyarakat. Aduh, jadi kuburan juga tidak menakutkan lagi sekarang. Kalau dulu menakutkan. Jadi kenapa orang takut kuburan? Karena asumsinya kuburan banyak setannya. Dan kenyataannya memang begitu. Oke, 0821 549 2 dan seterusnya, laki-laki usia 49 tahun. Saya ketua jemaat di gereja saya. Kebetulan sedang ada transisi pergantian gembala jemaat di gereja kami. Terjadi kekosongan penggembalaan. Kami bergantian dan dengan pengurus lainnya mengisi khotbah tiap minggu. Saya mau tanya, kenapa Pak ketika giliran saya khotbah dan isi khotbah banyak saya ambil pengajaran dari Truth.id, tapi selesai khotbah hati saya gelisah dan merasa bersalah karena saya merasa seperti menyerang pengajaran gereja kami. Saya merasa bersalah, gelisah berhari-hari. Salahkah saya Pak malah jadi nggak semangat lagi kalau mendapat giliran khotbah lagi gantian? Oh ya, saya dulu juga pernah punya perasaan bersalah karena nyerang. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran, mau tidak mau kita ini menunjukkan ketidakbenaran. Itu bukan nyerang. Kalau misalnya ini berisi racun. Kalau kita tahu kan kita bilang, awas loh. Nggak bilang, nggak apa-apa. Kan nggak boleh. Nggak bisa. Jadi kita kalau sampai kita khotbah lalu kita merasa seperti nyerang ya, kadang-kadang kita nggak bisa menghindari hal itu. Tetapi sekarang cara bicaramu itu penting. Jangan kelihatan nyerang.
Harus dengan hati yang lemah, lembut. Lemah lembut, ngomong tenang. Sekarang saya khotbah juga mulai bisa lemah lembut. Kalau dulu saya kayak marah melulu. Jangan merasa bersalah karena kita menyampaikan kebenaran demi keselamatan orang lain. Jangan merasa bersalah, justru Anda harus merasa bersalah kalau tidak menunjukkan ketidakbenaran. Ya, ingat ya, dengan lemah lembut. Jangan menelanjangi kesalahan orang. Kalau misalnya begini saudara, ya, ini warna hitam ya saudara, ini hitam. Ini hitam. Kita nggak usah bilang itu hitam, kita cari warna putih, ini loh yang putih. Itulah. Jadi tidak langsung kita menyerang. Oke. Selamat berjuang, jangan merasa bersalah. 08524574 3 dan seterusnya, laki-laki usia 31 tahun. Sudah menikah 1 anak. Salam Om Erastus. Saya aslinya orang Kalimantan Barat dan dulu pada saat saya masih kelas 6 SD, liburan ke Jakarta, saya pernah diajak koko saya ke gereja dan seingat saya pada saat itu Om yang berkhotbah. Namun saya hanya ingat muka, tidak hafal nama Om. Setelah pulang kembali ke kampung halaman, saya banyak mengalami perubahan pola pikir yang membuat saya bingung dari segi kemanusiaan ataupun kerohanian. Pada saat itu banyak yang saya tidak paham dan hanya mencoba selalu berpegang pada Tuhan. Apalagi setelah lulus sekolah dan pindah menetap di Jakarta, bekerja, serta masuk pelayanan gereja lokal, semakin membuat banyak pemahaman saya berbenturan. Namun saya hanya diam dan mengobservasi firman Tuhan. Di Alkitab semua kemungkinan akan kebenaran karena mengingat umur saya masih muda saat itu. Saya bukan jemaat GSKI Om, namun puji Tuhan akhirnya baru 4 tahun ini saya baru menyadari bahwa ada satu karya Tuhan yang membuat saya kembali bertemu dengan Om. Walaupun hanya di YouTube, yaitu saya dipertemukan dengan Om yang membuat pikiran dan perasaan saya masuk selaras dan seutuhnya. Bisa masuk dan selaras seutuhnya. Satu rel dengan hidup ini yang setelah saya sadari ternyata setiap kebingungan dan keinginan tahuan saya ada dalam corpus delicti. Yes! Memang corpus delicti itu membuka banyak simpul-simpul yang selama ini tidak terbuka. Saya tidak bisa membayangkan jika sampai tua nanti saya tidak menemukan hal ini, pasti akan fatal. Saya bangga Om Eras bisa memberi teladan secara utuh, sangat telaten menjawab dan mengkategorikan setiap masalah secara baik, yang terkoordinasi dengan bahasa akademi yang pintar, sopan namun sangat menusuk ke dalam kebenaran yang esensial. Sungguh saya banyak belajar dari Om Eras tentang keteladanan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Saya sudah ikuti Abam sejak episode 1 sampai episode saat ini. Ini 170 ya. Saya merasakan dan memperhatikan kadang jasmani Om sudah sangat capek, namun perjuangan Om yang seringkali menjawab Abam secara maraton, beberapa sesi sekali syuting, sungguh membuat hati saya terenyuh akan luar biasanya pelayanan Om selalu optimal di dunia ini. Beberapa sesi sekali syuting, kok tahu? Kalau capek saya berhenti, aduh udah deh nggak jawab dulu, kita tunda. Tapi kalau sudah kita mulai lagi, kok tahu? Makasih ya. Sehat-sehat dan panjang umur ya Om. Saya sangat merasakan manfaat pengajaran Om di praktek kehidupan kerja, keluarga maupun hidup saya pribadi secara keseluruhan. Terlepas hidup sebagai seorang dosen pengajar, gaya hidup melayani, hidup kudus, meditasi, doa minimal 30 menit. Ini hebat nih. Usia berapa nih? 31 tahun. Tinggal di mana? Di luar kota kayaknya ya? Jakarta sekarang. Pertanyaan saya Om, dalam hal daging, apa hal terpenting yang menjadikan Om bisa menempa pribadi seperti hari ini? Saya jawab dulu ya, nekat. Saya punya daging ini jahat. Really jahat. Tapi saya nekat, saya khianati diri saya dengan mengatakan, jangan maksa, jangan minta. Tidak ada orang yang bisa menghalangi saya hidup suci. Itu sering saya katakan. Walaupun jawabannya luas, namun apabila bisa paling esensial.
Karena bagi saya dengan kualitas seperti yang memiliki banyak pengetahuan ekonomi, politik, hukum, motivasi, astronomi, sains, psikologi, dan lain-lain sangat gampang menjadi pemain dunia dan menjadi salah satu manusia yang mencatat sejarah. Apa karena faktor kehendak Tuhan atau karena panggilan Tuhan? Kalau ada kata-kata yang tidak boleh dan sudah dipublikasikan, harap balas pesan saya Om. Oh, it's okay, nice, you are smart. You are smart, and from my bottom heart I want to say I love you. I appreciate ya your message ini ya. Your question ini. Thank you. Jadi satu yang saya lawan daging saya. Saya mau khianati daging saya. Saya tidak turuti. Dan itu sering kita seperti sakau. Aduh, pengen bikin salah tapi jangan. Dan itu harus dijalani. Harus dijalani. Lalu kalau kita sudah bisa lewati sekali, lewati dua kali, tidak perlu sakau lagi. Tidak. Itu tidak kulakukan. Dan harus diingat bahwa kesenangan sesaat jangan menghancurkan kita panjang. Dan kehancuran kita itu bukan hanya kehancuran diri kita, kehancuran orang-orang yang kita kasih. Orang-orang yang kita kasih, keluarga, teman, handai taulan. Jangan mengkhianati mereka dengan perbuatan salah kita. Maka kita harus berani dengan nekat membunuh keinginan daging kita. Tidak khianati, tidak turuti, kehilangan nyawa. Saya kira itu. Selamat berjuang, kamu bisa. Ya, 08564660 dan seterusnya. Wanita 27 tahun. Salam Om. Inisial saya ini, saya nggak usah sebutkan juga inisialnya lah. Saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk belajar firman yang lewat Om Eras. Oh ya, Om, suami saya berusia 32 tahun. Menurut saya, dia orang yang sangat gigih mencari Tuhan karena lewat dirinya juga saya bisa belajar menjadi manusia. Saya dulu sangat dimanja Om oleh orang tua, terutama mama, jadi hidup seakan indah. Lalu semenjak saya kenal suami saya, rasanya semua yang saya tahu itu palsu. Ternyata selama ini saya hanya hidup menikmati keindahan dunia dan manja. Setelah saya menikah, saya dicap oleh orang tua berubah dan tidak benar. Karena saya tidak seperti dulu, yang mana dulu saya di luar bilang iya, tapi takut bilang bila ada yang tidak benar. Karena saya tidak seperti dulu. Karena saya tidak seperti dulu, yang mana dulu saya itu di luar bilang iya, tapi takut bilang ada. Jadi munafik itu maksudnya ya. Tapi bilang bila ada yang tidak benar. Tapi takut bilang. Oh, jadi tidak berintegritas ya. Suami saya juga jadi sasaran ketidaksukaan keluarga saya karena dianggap meracuni saya, yang mereka pandang saya memberontak bagi mereka. Ketika suami saya diperolok dan saya berusaha membela dia cuma bilang, sudahlah, tidak apa-apa. Dia membuka realitas hidup dan juga menjalani pahitnya dijelek-jelekin, tapi memilih diam, menerima, memaklumi, dan memaafkan. Suami saya dipandang sok suci dan teoritis, padahal suami saya tidak mau melanggar tatanan bapak dan tidak mau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Padahal keluarga saya yang matre, cinta uang, menekankan untuk bekerja yang tidak perlu sok suci. Menekankan untuk bekerja yang tidak perlu sok suci, yang penting dapat uang. Oh, yang penting bekerja, tidak perlu sok suci, yang penting dapat banyak uang, gitu maksudnya. Om sering bilang bahwa anak harus mengabdi dan menantu harus jadi hadiah bagi mertua. Tapi kalau situasi begini bagaimana Om? Ya enggak apa-apa, tetap jadi hadiah saja. Hari ini orang tuamu tidak tahu kalau kamu dan suamimu itu hadiah. Enggak apa-apa. Bukan tidak, belum tahu. Kamu tetap harus pada integritas hidup suci, walaupun mereka sekarang menolak, tetap dalam integritas, oke? Saya tidak sejahtera mengikuti kehendak keluarga saya. Jangan ikuti kalau itu salah. Oh ya, secara ekonomi suami memang pas-pasan. Keluarga saya berkecukupan bahkan berlebih. Suami saya dulu juga berada di keluarga malfunction, ya. Dia yang terpaksa berperan menata arah keluarganya. Sebelum dia bergerak dulu, kokonya sudah tidak punya arah hidup Om. Mamanya berpola pikir nelongso, papanya anggap bekerja sebagai hukuman. Ya, jadinya karena dia yang harus menata alur ulang keluarganya.
Dia kehilangan kesempatan mengembangkan potensi bakatnya. Di satu sisi dalam keterbatasannya dia juga berperan menjadi papa bagi saya. Dia sudah ikuti khotbah di YouTube sejak 2014. Kami menikah dulu juga karena tidak tega melihat saya semakin fana memandang hidup. Kami menikah dulu juga karena dia tidak tega melihat saya semakin fana memandang hidup. Pertanyaannya, sudah tepatkah respon kami sebagai anak dan menantu yang tidak mau ikut pola cinta uang tersebut? Terima kasih Om, panjang Tuhan memberkati. Oh enggak sayang, usiamu masih 27 tahun, kamu bersyukur punya suami yang baik. Aduh bagus deh, ajarku diam, diam, diam. Tetap ya, kamu jadi hadiah. Tadi kamu mengatakan, kata Om, kita jadi hadiah. Hadiah, kamu hadiah. Sekarang juga hadiah. Tapi dia tidak tahu kalau kamu hadiah. Menantu orang tuamu, suamimu itu hadiah. Tapi belum disadari, ya enggak apa-apa. Ya. Nanti suatu hari akan tahu dia. Ya, nanti akan tahu. Tetap jadi berkat. Ya, bertahan terus ya. Kamu akan pasti diberi kemenangan oleh Tuhan. Ya, tolong jagain suami ya. Suruh ikut Truth ID terus. Dan saya terus terang bangga ya punya, artinya saya kenal kalian mengikuti suara kebenaran lalu bisa mencontoh kehidupan yang mesti harus dijalani ini. Saya sudah menjalani. Kamu tahu saya dibully, saya diam saja. Difitnah pun diam saja. Enggak apa-apa, enggak masalah. Oke. 0812 39562 dan seterusnya, pria usia 30 tahun, Papua. Salam Pak Eras, terima kasih banyak Pak sudah menjawab pertanyaan saya di episode sebelumnya. Oh iya saya mau tanya lagi Pak. Kenapa ya Tuhan itu tidak mau melihat kita senang-senang sedikit saja? Ketika memiliki uang banyak untuk buat sesuatu malah tertunda terus. Kenapa Tuhan suruh orang meminta pertolongan ke saya terus? Saya bantu Lazarus pertama dan Lazarus kedua, ketiga sampai dan terakhir. Kenapa Tuhan tidak suruh orang tidak memiliki uang banyak? Supaya saya jawab gampang. Saat ini tidak memiliki uang, tapi Tuhan itu selalu suruh orang saat memiliki uang banyak. Tapi saya tahu jawabannya. Seakan-akan Tuhan berkata, anakku, Bapak tidak mau kamu kaya di bumi. Bapak mau kamu kaya di surga. Dan Tuhan itu selalu menguji iman saya. Saat-saat tertentu tidak memiliki uang. Orang datang meminta pertolongan ke saya. Saya harus jawab apa? Ya, kalau nggak punya uang, jawab nggak punya. Tapi kalau punya, ya bantu. Tapi minta hikmat Tuhan. Apakah Anda bantu dia atau tidak? Kalau bantu berapa? Jangan ketemu orang yang malas selalu memeras Anda. Itu juga harus hati-hati. Tidak membantu tidak selalu salah. Kalau dasarnya karena malah merusak, ya jangan dibantu. Tapi kalau kita harus membantu, jangan beralasan, wah nanti malah rusak. Yang penting suara Roh Kudus. Kalau ada orang datang, kita bantu malah rusak, jangan dibantu. Kalaupun kita bantu harus tahu berapa jumlahnya, bagaimana caranya. Ya, jangan orang minta bantuan karena Anda pelit, Anda berkata, daripada dia rusak saya nggak usah bantu. Nah, itu kan alasan. Tapi saya tahu Anda bukan orang begitu, Anda orang baik. Boleh tidak meminjam uang. Boleh tidak meminjam uang sama orang lain untuk membantu orang sedang membutuhkan pertolongan kepada saya, Pak. Nah, ini penting sekali untuk diketahui. Tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Tentu seperti ini pernah saya lakukan. Orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, dia tidak punya jalan, saya masih bisa membuka jalan. Kadang-kadang kita harus pikul. Bisa. Tapi harus minta pimpinan Roh Kudus ya. Dan saya akan mengembalikan waktu tepat. Karena dalam firman Tuhan mengatakan jangan kamu berutang apa-apa kepada siapapun. Harus saya kasih tahu maksud ayat jangan berutang apa-apa, maksudnya jangan sampai kita memiliki hutang yang tidak kita bayar. Apakah hutang uang, hutang barang, atau hutang kebaikan. Itu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh hutang lah. Kita kredit rumah, kredit mobil kan hutang. Artinya jangan sampai kita tidak membayar hutang. Itu maksud ayat itu begitu. Ya, ini penting. Saya mesti khotbahkan satu kali ini soal berhutang ini. Aduh, ini penting ini. Ayat ini artinya adalah supaya kita tidak berniat meminjam tapi tidak mengembalikan. Atau kita tidak jangan sampai berhutang dan tidak mau bayar.
Roma 13:8 ayat ini membuat saya takut meminjam uang atau berutang ke orang lain, Pak. Jadi kalimat berutang dan meminjam ini hampir sama, dan saya tidak bisa membedakan. Bolehkah saya berutang atau meminjam uang ke orang lain? Tindakan apa saya ambil, Pak? Pak Elas mohon arahannya. Minta petunjuk Tuhan. Saya sudah memberikan arahan tadi. Kadang-kadang kita bisa memberi jalan ke orang lain dengan meminjam uang lewat kita, ya. Tapi itu pun harus minta pimpinan Roh Kudus, ya. Sebisa-bisanya jangan meminjam uang untuk hal yang tidak perlu. Jangan. Pinjam rumah itu, rumah bisa kredit, mobil bisa kredit. Jangan lupa, itu juga uang negara, negara juga uang kita. Jadi tidak masalah. Tapi kalau saudara punya mobil yang masih bagus, cuma ingin lebih bagus, Anda kredit, nah itu yang salah. Itu yang keliru. Anda sudah punya rumah bagus, wah mau yang lebih mewah, Anda hutang. Itu salah. Anda tidak perlu jalan-jalan ke luar negeri, harus hutang lalu untuk jalan-jalan, itu yang salah. Harus mengerti, oke? Nanti saya akan khotbahkan soal berhutang ini. Pertanyaan kedua, saya sering membantu keluarga istri saya dan keluarga saya, bahkan orang lain, tanpa sepengetahuan istri saya. Setelah saya membantu, saya merasa bersalah dan mengakui depan istri saya. Dan padahal tujuan saya baik untuk membantu orang sedang membutuhkan pertolongan demi atas nama Tuhan Yesus. Alasan kenapa tidak sepengetahuan istri, tahulah namanya ibu-ibu pasti ada alasan itu dan ini. Ujung-ujungnya pasti di-cancel dan tidak membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebenarnya istri saya tahu membantu orang itu baik. Harta kita kan buat orang lain, maksudnya untuk Tuhan. Dan istri saya senang tahu sebenarnya. Tapi karena saya membantu orang terus-terusan, kadang saat-saat tertentu istri saya tidak setuju membantu orang. Itulah alasan saya membantu orang tanpa sepengetahuan istri saya, Pak. Saya setuju tidak semua hal istri tahu. Saya setuju. Jika loh istri tidak sanggup, jika istri tidak mampu. Tetapi sebaiknya istri tahu apa yang kita lakukan. Dan istri harus menghargai integritas kita. Tetapi di balik ini, kebutuhan keluarga harus dipenuhi loh. Kalau Anda punya kebutuhan keluarga nggak Anda penuhi, lalu Anda menolong orang sampai di rumah kekurangan, itu yang salah. Jadi saya katakan, satu, kadang-kadang karena ketidakmampuan istri menerima tindakan kita melakukan kehendak Allah, dia nggak perlu tahu. Ada kan menikah dengan wanita yang tidak dewasa, wanita yang pelit, wanita yang bengis dan kejam, nggak perlu dia tahu. Tetapi sebaiknya istri tahu untuk pasangan yang bisa mendidik istri. Suami harus punya integritas. Ini keputusanku, ini uangku, kamu harus nurut. Tetapi harus mencukupi kebutuhan keluarga. Istri harus tahu. Anda tahu betapa borosnya saya? Istri saya tahu. Dan dia tahu. Dan satu kelebihan istri saya, maaf, dia tidak pernah mau tahu berapa jumlah uang saya di bank. Tapi dia tahu apa yang saya belanjakan hampir nggak ada. Semua juga saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Karena dia tahu, ya sudah. Ya tidak saya pakai untuk beli barang sembarangan atau untuk gila-gilaan dengan orang, tidak ada. Nah itu kepercayaan. Istri sudah lihat kita berbuat baik, berlaku baik, hidup benar, dia percaya saja bahwa uang yang kita gunakan semata-mata untuk kepentingan Tuhan. Kalau istri saya membantu keluarganya, wah saya dukung, saya tambahin kalau perlu. Bahkan istri yang, bahkan saya yang seringkali berinisiatif, kita bantu saja. Dari pihak keluarganya. Saya yang bantu. Jadi kita semua lebih baik terbuka. Dan saya juga sangat memahami seperti Pak Era sampaikan, kita juga tidak perlu bantu orang terus-menerus, orang yang sama dan karena kita bantu sebelumnya. Nanti dijadikan seperti ATM. Sama kita dan orang tua itu jadi malas dan tidak bertanggung jawab. Jadi seperti ATM sama kita dan orang itu jadi malas dan tidak bertanggung jawab ya. Tapi kalau untuk orang tua kita seperti ATM loh ya. Ya kita kadang-kadang seperti ATM untuk orang tua kita ya, enggak apa-apa. Tentu harus dilihat dengan bijaksana ya. Jangan jadi ATM untuk orang tua kasih adik yang tidak mau bekerja, nah itu juga jadi masalah. Untuk keluarga yang malas, itu juga jadi masalah.
Baik itu keluar sendiri atau orang lain. Baik itu keluarga sendiri atau orang lain jadi ATM. Dan saya sangat memahami dan membedakan hal itu, Pak. Mana orang betul-betul membutuhkan pertolongan dan mana yang tidak. Apakah saya salah, Pak, tanpa pengetahuan istri? Saya sudah jelaskan tadi ya. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, Anda itu orang baik. Anda kayak mirip saya nih. Pokoknya hidup jadi ATM untuk orang. Tapi herannya kita nggak pernah jadi miskin. Puji Tuhan. Jadi tadi saya katakan, memang tidak selalu istri boleh tahu, apalagi istri yang tidak dewasa. Tapi sebaiknya istri tahu dan dia harus menerima integritas kita. Ya. Waktu kita membantu orang, yang penting keluarga bisa dicukupi. Ya. Oke. 0821 1287 7 dan seterusnya, wanita usia 41 tahun. Salam Pak Eras, ini adalah pertanyaan kedua saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mau menanyakan tentang pelajaran kehendak bebas manusia. Saya saat ini benar-benar setia mengikuti pelajaran Alkitab yang dibawakan oleh Pak Beknyo, Tanto, dan tentu saja Pak Eras juga. Pertanyaan di pikiran saya saat ini adalah, apabila manusia diberi kehendak bebas, lalu bagaimana dengan kematian-kematian yang terjadi? Apakah itu kehendak Tuhan atau bagaimana? Sakit, kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, dan lain-lain. Ini tidak bisa dijawab secara umum karena setiap individu itu punya persoalan yang khas, yang unik. Jadi kalau ditanya, bagaimana manusia kalau punya kehendak bebas? Karena manusia yang mana ini? Dia Pak bunuh diri. Yang ini kenapa bisa sampai bunuh diri? Coba lihat sejarah hidupnya. Tidak mungkin orang bunuh diri dengan mendadak. Pasti ada kausalitas atau penyebab sebelumnya. Kenapa sakit? Kenapa kecelakaan? Kenapa dibunuh? Pasti ada jawabannya. Jadi kita tidak boleh mengeneralisir, ya. Tapi kehendak bebas itu ada, ya. Memang upah dosa adalah maut, tapi semua orang tidak mampu menduga kapan kematiannya. Banyak orang yang baik meninggal dan rasanya terlalu cepat dan pergi. Tidak bisa kita terima kenyataannya. Justru dia baik, kadang-kadang Tuhan ambil nyawanya supaya dia tidak celaka kemudian hari. Seperti salah satu raja di Yehuda begitu. Masih kecil diambil, dibunuh, atau dimatikan oleh Tuhan. Supaya dia tidak ikut rusak. Seperti raja-raja lain. Ada yang begitu. Oke, saya rasanya belum bisa menerima kenyataan kepergian orang-orang yang saya kasih. Di Alkitab saya hanya menemukan kata hidup dan mati dikuasai lidah. Tapi tentang siapa yang menentukan kematian belum tahu. Ketika kita bicara hidup mati dikuasai lidah, ini harus dipahami sebagai figuratif. Artinya kehidupan seseorang ditentukan oleh perkataannya. Karena perkataan engkau bisa sejahtera atau tidak sejahtera. Engkau bisa diberkati atau dikutuk. Engkau bisa mati atau hidup. Hanya mau menegaskan betapa besar peran perkataan itu. Tapi tidak secara khusus mau bicara soal kematian. Tapi tentang siapa yang menentukan kematian belum tahu. Ya belum tahu karena masing-masing orang pasti memiliki kasus yang berbeda. Apakah manusia yang memilih sendiri waktu kematiannya dengan cara yang tidak disadari? Oh iya, ini benar. Kalau orang makan sembarangan, tidak memiliki pola hidup yang baik, dia akan mati muda. Dan dia memilih itu. Saya masih penasaran, Pak, bagaimana sebenarnya? Ya, enggak usah penasaran. Artinya hukum tabur tua itu berlaku. Kenapa sampai bunuh diri, kenapa sampai dibunuh, kenapa mati muda, semua pasti ada kausalitasnya. Pasti ada jawabannya. Hanya masalahnya seringkali Tuhan juga tidak memberikan jawabannya. Untuk orang itu, karena nggak ada urusan dengan kita. Tidak selalu ya Tuhan memberitahukan jawabannya. Karena mungkin tidak ada urusannya dengan kita. Tetapi yang penting bagi saudara yang sekarang masih hidup dan mendengar acara Anda bertanya kita menjawab ini, setiap taburan ada tuaiannya. Itu saja. Jadi Anda harus menuai yang Anda tabur. Saya masih penasaran, Pak, bagaimana sebenarnya? Kiranya Tuhan menambahkan hikmat buat Bapak dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di edisi Anda bertanya kita menjawab. Ya,
Sudah saya jawab ini, ya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir, tapi prinsip-prinsip manusia harus memenuhi apa yang dia tabur, manusia memiliki kehendak bebas, bertanggung jawab atas setiap keputusan dan perilakunya, dan semua kejadian pasti ada kausalitasnya, tidak mungkin terjadi secara kebetulan, karena ada tatanan, ada hukum, ada diregulasi ilahi. Sehingga semua yang terjadi pasti di dalam tatanan tersebut. Oke? 0813 72 325 dan seterusnya, wanita usia 56 tahun dari Batam. Salam Pak Erastus, salam Pak Erastus yang terkasih, saya seorang wanita usia 50 tahun dari Batam. Mau nanya, apa kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, perlukan beli asuransi jiwa? Tidak masalah. Asal motivasinya bukan khawatir, tapi motivasinya bertanggung jawab. Buat jaga-jaga aja. Semenjak pandemi saya ada beli asuransi jiwa buat suami karena takut suami kena corona. Karena suami sering keluar jumpa orang. Tapi setelah saya gumulkan dalam doa kepada Tuhan, ternyata Tuhan jawabnya bahwa dialah asuransi kami dan kami tidak butuh asuransi. Oh ya, kalau memang Tuhan bicara begitu, enggak usah. Tapi tidak semua orang punya pengalaman sama ya Bu. Tuhan juga bilang bahwa suami belum saatnya pulang surga sekarang. Oh ya, bagus, enggak usah asuransi kalau begitu. Tetapi saya harus katakan asuransi tidak salah. Kalau itu didasarkan pada sikap bertanggung jawab. Tuhan juga bilang dengan beli asuransi jiwa sebenarnya kita sudah mempersiapkan kematian suami. Apakah ini suara Tuhan Pak? Wah belum tentu. Bisa saja karena suara ibu sendiri. Kalau kita berasuransi kan bukan berarti kita mau mengharapkan suami meninggal. Kalau saya asuransi, saya meninggal, saudara, saya tidak menyusahkan orang yang saya tinggal. Itu tanggung jawab. Kalau ternyata saya belum meninggal, ya kita ikut asuransi yang sekian tahun, kalau tidak meninggal, uangnya balik. Bisa kita gunakan untuk hal yang baik, bagi kemuliaan Allah. Ya, menurut saya begitu. Apakah Pak Erastus juga ada beli asuransi jiwa? Ya saya tidak beli pun, staf saya sudah mengasuransikan saya dengan sendirinya. Bahkan ketika saya menabung itu sudah ada asuransinya lagi kadang-kadang. Saya hanya takut kalau suami saya pulang surga dan kami nggak punya apa-apa lagi. Aset pun nggak ada, mohon pencerahannya Pak. Nah ini ya sudah ya jelap ya. Sudah jelas jawaban saya. Jadi apakah Bapak diasuransikan jiwa? Ya udah dari dulu. Sekarang juga ada asuransi yang kalau saya meninggal, kalau tidak meninggal uang itu balik. Itu sikap bertanggung jawab. Dan uang asuransi itu kan juga akan berguna bagi orang lain. Ya. Bukan dasarnya khawatir. Bukan dasarnya khawatir. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih banyak Pak. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanan Bapak. Sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Asuransi itu sebenarnya membangun sebuah sirkuit untuk saling menopang. Ya. Sirkuit untuk saling menopang. Oke. Oh ya Pak, menurut orang duniawi mereka bilang kita harus berhikmat Pak. Jangan sampai suami meninggal dan kita nggak punya apa-apa. Ya, jangan dengar orang duniawi, kau dengar Pak Era saja. Bukan masalah tidak punya apa-apa, tapi itu bentuk tanggung jawab. Jujur saya kadang bingung dan galau karena asuransi ini. Satu sisi saya harus taat pada suara Tuhan dan satu sisi lagi saya takut kalau suami meninggal nggak punya apa-apa. Nah itu salah. Kalau Tuhan sudah bicara tidak perlu asuransi, jangan diasuransikan. Nggak apa-apa, nanti ada apa-apa pasti juga nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa pasti nggak apa-apa kalau memang Tuhan suruh Anda tidak asuransi. Menurut Bapak, apakah Tuhan tega ya kalau sampai ambil suami dan tidak meninggalkan harta apapun? Banyak orang yang suami meninggal nggak ada apa-apa juga masih hidup. Emangnya ibu kenapa nggak bisa hidup kalau suami meninggal? Kalau suami tidak tidak bisa meninggalkan uang, memangnya ibu nggak bisa hidup? Kalau suami meninggalkan harta, emangnya ibu bahagia bisa hidup? Hidup kita bukan karena uang, karena pemeliharaan Tuhan. Biar orang punya uang banyak, kalau memang kena penyakit juga nggak bisa bangun. Jadi kembali kita bergantung kepada Tuhan. Maksudku aset, bukanlah Tuhan adalah Allah yang baik, tidak menjebloskan kita pada situasi yang buruk.
Situasi buruk pun Tuhan izinkan kita alami untuk kebaikan kita, kebaikan kekekalan kita, bukan kebaikan sementara di bumi. Ya. Oh ya Pak, Tuhan juga bilang bahwa kita hidup harus bergantung pada Tuhan. Nah itu, bukan kepada asuransi. Ya iya itu. Tidak bergantung pada asuransi, tapi kepada Tuhan. Kalau kita berasuransi, bukan kita bergantung pada asuransi. Karena kita mau bertanggung jawab. Karena Tuhan pun menghendaki kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Asuransi itu tanggung jawab kita. Ya, mohon pencerahannya ya Pak. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih. Demikianlah episode 100 berapa? 70. Sampai jumpa di episode 171.